adanya budaya aku jelas-jelas bikin berantem terus. Apa sih gunanya punya budaya beragam? Tapi cuma bikin masalah buat negara kita. Karena kamu lagi kenapa sih? Sampai rusak gini loh. Wah, kamu sama budayanya. Gini ya karena Indonesia dari zaman dulu banget udah beragam dari suku, agama, ras. Aduh Nin, omongan aku gitu-gitu terus sampai bosan udah dengerinnya. Karena kenyataannya emang gitu kan. Tapi Nin, panas. Nah, sama aku dia. Nah, dokter Maki. Itu apaan? Iya, gue masih hidup kan. Kalau udah ada malaikat sebutukan kita. Emang malaikat bentukannya gini ya? Aduh, anak muda, janganlah takut. Kalian berdua adalah orang terpilih yang bisa mengikuti permainan terbaik. Saatnya rencana kaya. Orang terpilih, emangnya kita capek? Nah, lari yuk. Satu, dua, jangan loh. Aku punya tantangan. Kalian berdua. Tantangan? Betul. Permainan mudah kok. Kalian hanya perlu bicara 3 opsi untuk menyelesaikan permainan ini. Kalian akan melewati beberapa tantangan tertentu. Enggak. Ngapain lo ngikutin kata orang asing? Emangnya lu siapa? Iya tuh, kata mama gak boleh percaya sama orang asing. Enggak gitu juga percaya. Dasar anak muda, akan lemah. Sembarangan. Petualangan kentut. Ayo sini ku jebanin. Emang karena kamu tuh gak bisa dengan dia. Nih, dia itu udah meremehin kita. Masa lu diem aja sih? Jadi, dia ketiga. Karena kita kayaknya mikirin dulu gak sih soalnya. Deal, cepet. Mana sini? Sabar dong. Buru amat sih. Kalau dipikir-pikir, dia mirip bapak lu ya, Din. Jangan-jangan dia... Sembarangan. Hei, sini. Wah, ini buku ya? Buku tintan. Rayana. Selamat menikmati permainan. Oi, sabar woi. Kita ngapain? Tanganku. Lo ngapain sih? Hati-hati dong. Gak tau nak, tiba-tiba kayak ditarik gitu. Hati-hati. Santai aja kali. Ini mah kita tinggal masuk sini. Terus petualangannya pasti dimulai. Serius? Tahu dari mana? Lo Gita. Udah, ayo masuk. Selamat datang. Sekarang, kalian seperti sebuah desa budaya kami. Mak, malam gue masak apa? Apa aja boleh deh. Aduh, gue gak bawa dompet. Kamu sebentar ya. Ya ampun, bisa-bisanya di sini. Aku harus segera kembali. Nanti ada sebab. Nah, teman-teman ada yang tangan saya enggak?
Kaget gua. Ini di mana sih, Kim? Iya nih. Sulit banget dari rumahnya. Masa jadi kayak gini? Aduh, dasar anak muda. Kelamaan hidup perkotaan sih. Kita tuh sedang berada di Gunung Mas, Kalimantan. Terus sekarang kita ngapain? Kalian harus menuntut nyanyi. Nyanyi Jadi galau. kalau anak nyanyi hilang, diculik. Jadi permainannya kita ngebantu orang. Ya, kurang lebih. Gampang banget ya. Dasar anak aku. Selamat bersenang-senang di orang. Makasih Pak Hakim. Dikasih tahu. Masa cuma lu doang yang ngucapin? Ya udah sih karena, yuk kita cari nyanyi galau. Kok jauh banget sih? Bagel gua. Mana udah ada minum lagi? Baru juga mulai, udah banyak protes aja. Lagian, ini manusia pada mana dah? Kok sobat sih di desa? Ya kamu dengar suara orang nangis gak sih? Iya ya. Jangan-jangan Loh, itu ada ibu-ibu. mau samperin gak? Tapi, Ayo deh. Saya tahu ini minum. Harusnya gue. Bis ibu kena galau dong. Emang gue gak punya simpati kali ya? maaf Bu, kalau boleh tahu ibu kenapa nangis? Anak saya hilang. Kalau ibu Nyanyi galau dong. syukurlah. Apa maksud kau? Kau senang aku hilang? Bukan gitu Nyai. Dasar anak muda, tidak punya empati. Begitunya ya. Tenang Nyai, tadi karena bersyukur karena kita akhirnya nemu ibu. Soalnya dari tadi nggak ketemu-temu. Siapa kalian? Kenapa kalian mencari aku? Disuruh sama si hakim sekarang. Karena hakim. Kami nemuin ibu dan ada tulisan Nyai galau di sini. Hah? Apa ini? Aduh, kita juga udah tahu nih. Antunya ya. Apabila di gunung halau-halau, maka anakmu akan kau dapatkan. Gunakanlah sandal ini untuk mengalahkan sang penguasa yang hitam. Gunung halau-halau. Antap. Gunung halau-halau dan antang. Jadi samanya antang di sana. Berani-beraninya dia menculik anakmu. Akan kubunuh dia. Antap itu siapa Nyai? Sosok angkuh yang terobsesi dengan ilmu gelap. Terus antanya lu kena penyakit. Iya, aku harus segera ke sana. Hendak kalian membawa aku ke sana? Udah bangun kau. Sudah mencari kau. Aduh, di mana ini? Di mimpi buruk Nyai malam. Hahaha.
betul. Ah! Hahaha. Bagaimana ya? Kira-kira perasaan kalau ditakutin kepala anaknya di rumahnya. Dia pasti akan menangis sama seperti saat suaminya meninggalkannya. Tutup mulutmu. Kau yang tutup mulutmu anak bulu, akan kukirim kepalamu ke ibumu. Antang, di mana kau? Gue. Sipet, urus kau. Aku akan menyiapkan diriku. Baik Tuan. Bagaimana kalau dapat secepat ini? Aneh sekali. Dengan baik-baik kalian. Gue pasti akan melakukan kalian. Hei, anak bulu, tutup mulutmu. Aku ini manusia terkuat di bumi. Kau pikir begitu, Antang? Gue. Kalian berdua jaga saja dan tunggu di luar. Macam itu. Ayo. Kau, dari mana kau dapatkan selendang itu? Yang pasti bukan ilmu hitam. Dasar, bisa-bisanya kau mendapatkan selendang legenda itu. Berikan kepadaku. Kalau begitu, kalahkan aku. Wahai Antang Santu, untuk apa kau berusaha? Bukankah sudah jelas kalau kau akan mati? Wah, tidak adil. Bagaimana bisa kau mendapatkan selendang itu? Sedangkan aku yang mencari selendang itu tak pernah mendapatkannya. Jitoh adalah hasil bertapa, tidak menggunakan ilmu hitam. Sudah lelah ya kau. Kuanggap itu kata terakhirmu, Antang. Ilmu hitam takkan pernah bisa mengalahkan ilmu dari penguasa. Gue. Sanjay, kau baik-baik saja. Makasih anak muda. Ada rasa terima kasih untuk kalian. Asik. Bagus banget. Makasih, Nyai. Aku dan Sanjay pamit dulu. Sampai jumpa. Dan seru kan? Astagfirullah. Seharusnya seru ya. Tapi kasih kita makan dong. Oh. Selanjutnya kita Kemana lagi? Aduh, di mana lagi sih? Kita lagi di Sulawesi nih. Kalian lama. Udah cepet. Kita ngapain sih di sini? Si Pati, sama DSPK mana nih? jangan berantem. Kita kan mau jalan-jalan. Oh, sekarang lu dukung si Hakim. Hah? Sabar. Nah, kalian tahu kekepan lagi ya? Kekepan lagi itu perempuan yang mau pesta, tapi nggak diizinin sama orang tuanya. Terus mau gimana? Kalian harus membuat keke dalam pergi ke pesta. Wah, gampang amat bos. Loh, cobain dulu. Bangun komen. Dan Sekarang kita ngapain dong? jadi keke lagi ya. Masa tidur?
Ini semua demi kebaikan nenek sendiri, Kek. Abah tega, gak mau keserasan di pesta. Ini maksudnya apaan dah? Gak tahu. Aduh, mana si Afif udah gak ada lagi. Tanya bapak itu aja gak sih? Bapaknya Keke kan? Iya kayaknya. Pak, Pak. Pak, kita mau nanya dong Pak. Jadi, Gara nih Pak, dan ini karena Gara. Kita mau nanya. Masuk aja, Bu. Sambil makan. Kebetulan Bapak lagi masih tanya. Moni mau nanya apa? Kok si bisa sih? Keke. Si Keke Pak. Kok nggak boleh jadi satu pesta? Padahal kan pesta seru Pak. Bisa Evan, melepasan penat. Anak muda gitu butuh hiburan Pak. Karena, Apa? aduh, jangan dengerin kanan Pak. Itu si Keke, anak bapak, kenapa gak diizinin ke pesta? Apa takut Keke dijahati orang-orang lain? Keke terlalu baik dan polos, jadi gampang dimanfaatkan. Oh, anaknya people pleasure banget. Bapak sayang banget sama anaknya. Istrinya lagi gak ada ya Pak? Istri saya sudah tanya sama kita. Maaf Pak, kita gak maksud. Dulu, Abah dan istri nggak bisa ngomong apa. Sampai akhirnya kami pergi ke dukun. Lalu lahirlah Keke. Kayak sinetron ini. Oh ya, Anda dari mana? Dialek Anda terdengar asing sekali. Kita dari, Paris Pak, Paris. Paris. Oui, monsieur. maaf ya Pak. Kalau gitu, kita pamit dulu ya. Sabar dong. Pak, ini saya ambil Pak. Enak banget soalnya. Boleh, ambil lah. Kasih ya Pak. Nah, udah cepet. Sama-sama ya. Keke, Panagian. Woi. gimana kalau dia sama kita? Gak bakal kalah seru sama pesta. Emangnya lu biasa main apa? Tahu kata UPB? Apa sih? Kalian disuruh abah buat bujuk aku ya? Aku gak mau, pergi kanan. Kenapa sih? Aku kan pengen kayak yang lain, bisa pergi ke pesta. Ada apa ini? Lihat, sini deh. Itu Keke bukan sih? Hah? Itu si Keke. Mau kemana dia? Apa jangan-jangan mau kabur ke pestanya? Yuk ikutin. Wah, panas sekali.
Udah jam berapa ya ini? Masih berani nih? Begini ternyata kelakuan ya? Abah, Keke minta maaf. Aku tahu ini salah Keke. Keke minta maaf ya Abah. Kalau mana begitu terus, menjadi apa besarnya? Pergi! Jangan pernah kau melihat diri. Aduh, Kanak, cepetan sini. Mana sih Keke? Kayaknya dia juga sering sama abahnya deh. Apa coba kita omongin ke abahnya kali ya? Lo mau ngomong sama dia? Si Keke ini sampai digituin. Mana mungkin kita bisa bujuk? Ayolah, masa kamu tega sih melihat si Keke? Minimal kita coba lah. Udah, ayo. Misi Pak. Ngoni lagi. Maaf Pak. Kenapa lu di sini? Disuruh sama si Keke. Bukan Pak. Ayolah, main dulu aja nih. Anak sama bapak, sama baik. Gak usah mencoba beda dulu. Pak, kita tahu Bapak lagi marah. Dia udah membantah dan kabur sih. Abah udah berdoa lagi. Emangnya si Keke salah Pak? Kita ngerti Pak. Cuma saya yakin Keke juga nyesel kok banget Bapak. Iya Pak, dia tuh cuma pengen main ketemu sama temennya. Dan ya itu emang wajar kan Pak buat anak seumuran dia. Masalah juga sih. Sebenarnya kamu gak mau sama saya. Udah jelas juga. Mana mungkin dia mau. Belum kok Pak, sebisa Bapak datengin, ajak ngobrol baik-baik aja Pak. Keke masih di depan. Mungkin Pak. Saya yakin dia dalam hati juga pengen maafin Bapak. Abah coba dulu. Keke, Keke, Abah, Keke, maafin Abah ya. aku emang salah Abah. Aku ngerti kok kalau Abah gak pengen punya anak kayak aku. Abah sayang sama Abah. Abah tuh bukan gak pengen kehilangan dia. Cuma Abah gak pengen kehilangan anak. Maafin Mbak, aku gak bakal main dulu lagi. Maafin Abah juga ya. Emang salah Abah ngomongin dia. Wajar buat Abah pasti. Kan, coba kalau kita gak deketin abahnya. Lu tuh bisa diem gak sih? Kerja bagus. Nih kuncinya. Gampang juga ya. Aku jadi pengen balik ke rumah deh. Jadi Pak. Sih, ayo cepet.
Ini di mana lagi ya? Capek deh karena istirahat bentar dong. Tumben, pasti kamu udah guna-guna. Mbak Jaga, Ibu boleh minta tolong ke tidak? Apa sih nak? Buat apa ini Bu? Tolong anterin ini ke kedatangan Bu Iwa. Aduh, Ibu lagi gak kuat buat kesana. Bisa kan nak? Kalau lama nanti dia marah. Ibu minta tolong sekali ke. Bu, sini saya bantu. Tadi itu bahasa Bali, unik kan? Iyalah negara kita. Ya, kita nggak nanya. Kamu sih. Permisi Gun, maaf ganggu ke kediaman Kebo Iwa di mana ya? Kebo Iwa itu nanti lurus aja ya ke sana, ikutin jalan aja sih. Udah, ayo kita kabur, semangat Kak. Bu, ini kita langsung deketin aja. Kalau tiba-tiba ditabok gimana ya? Yang bener kan nak? Kenapa baru datang? Aku sudah lapar dari tadi. Kok bocahnya nanti gini sih? Jangan Bu Iwa. Santai dong. Buahnya banyak nih. Di belakang. Gak mau tahu, gak boleh kan lagi. Iya ya. Aduh, pergi yuk kanak. Ngapain bisik-bisik? Kalian kasih makan apa emang? Gak lihat. Buahnya banyak nih. Di belakang tadi juga mah. Masakan ini apa aja ya? Banyak tahu. Ada nasi campur, ubi guling, lawar. Sudah, pergi kalian. Berikan lawan itu kepadaku. Iya ya. Ini yang membuat selamat menikmati. Mir, kok bisa ya ada boiwa? Terus namanya kayak gitu? Kebanyakan makan gak sih? Tadi aja ada tumpukan piring di jibun. Tapi kok warganya mau aja dia kasih makanan? Edak sembarangan. Yukti itu, kami tidak pernah sembarangan. Kami Esti ke Boywa pergi. Maaf Bu, kami bukan bermaksud begitu. Tapi serius Bu, kok bisa ada boiwa? Terus warganya bisa kayak gitu? Jadi dulu Kebo Iwa lahir dari sepasang suami istri yang bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan. Sampai akhirnya doa mereka ke Sang Yang Widi Wasa terkabul. Namun bayi itu istimewa. Pertumbuhannya sangat cepat dan semakin lama nafsu makannya bertambah. Kebo Iwa sendiri berarti paman kedua. Diberikannya ini karena tubuhnya melebihi orang dewasa. Kebo Iwa semakin rakus sampai kedua orang tuanya tidak sanggup merawatnya. Lalu warga mulai membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal awalnya Kebo Iwa diandalkan untuk membantu warga dengan berbalan makanan. Namun
Kita gali tanah beberapa meter dan kita beri air. Oh, jadi kalau dia sadar diri, dia bisa ditarik keluar pakai tambang ya? Nah iya, nanti kita bilang ada hadiah untuknya. Terus kita suruh ke lompat ke sumur. Ini bagus, Mas. Iya kan? Tapi kalau dia tidak mau, kita tinggalkan saja di sumur. Itu dia. Dia pasti akan kelaparan dan kapok. Kami akan siapkan barangnya. Bu Iwan, kita ada hadiah buat kamu. Aku lapar. Ini sudah waktunya makan malam. Ke Bu Iwan yang hati, kami punya makanan untukmu. Aku mau makan dulu. Tapi kamu harus mengikuti kita. Hadiah kami ada makanannya kok. Ya udah, anterin aku. Tapi Bu, warga di sini punya teman dari mata kamu itu dikubur pakai kain. Biar surprise. Surprise. Kebiasaan. Maksudnya biar kejutan. Mana? Aku mau makan ini. Sabar. Lagi bentar lagi. Lompat dengan dua kaki ya, Bu Iwan. Hah? Kok lompat? Bu, begini aja sih. 1, 2, 3. Kalian jahat. Kenapa aku diginiin? Sadar diri dong. Kan lo duluan yang mulai. Ke Bu Iwan, warga tahu orang tuamu sudah tiada. Mereka dengan sayang mengurus kamu dari kecil. Tetapi pas kamu sudah besar, kamu justru mengecewakan hati mereka. Apa sih? Iya kan? Kamu itu udah kesalahan mereka, Bu. Tapi kamu malah memberikan mereka. Bahkan memakai mereka. Tapi, Apa kamu mau ditinggalin mereka? oh, aku gak mau ditinggalin. Aku menyayangi semua warga di sini. Aku minta maaf kalau aku menyakiti kalian semua. Nanti dari akhirnya beres juga ya. Berisik. BTW, ini dokter hakimnya mana ya? Iya. Emang saya nemenin sih. Di Selamat untuk kalian yang telah menyelesaikan petualangan ini. Petualangan ini akan berakhir di sini. Ini kunci ketiga. Dokter hakim, ini kenapa? Ini di luar skrip. Kuncinya. awas dia.
Gila, keren banget ya. Iya ya, Itu kuncinya. kamu yang ambil deh Kak. Kok gue sih? Balapan aja yuk. Anak muda, tadi sedikit kurang permainan sih. Bisa-bisa nih si Hakim. Jadi kita udah bisa pulang Kak. Jelas bisa dong. Kuncinya mana nih? Ayo kita kembali. Nian, gue cari perkataan gue deh pas dia mau. Bagus lah, tau gak sih? Apaan? Bagi aku itu Indonesia bagaikan lagu dengan nada-nada instrumen yang ada. Hah? Budaya-budaya kita tuh kayak instrumen yang unik, punya ciri khas sendiri. Dan menurut kamu, apa yang dapat membuat bunyi-bunyi dari instrumen yang berbeda-beda itu dapat bersatu? Oh, kita punya partitur yang dijadikan bermain. Pancasila, iya nggak sih? Nah, terus apa yang membuat bunyi dari instrumen tuh kadang gak enak didengar? Ketika mereka nggak bermain sesuai partiturnya bukan? Betul. Wow.